Oke teman-teman, balik lagi di vlog saya nih teman-teman. Mungkin di vlog ini hanya kita akan menjelaskan aja bagaimana mengupgrade komponen M43 ke M40 ya. Kita coba jelasin satu-satu dulu komponen apa yang ada di M40 dulu. Pertama ini ada klep ya teman-teman. Jadi komponen yang penting yang harus diganti nih, kita jelasin dulu yang komponen M40 nya apa aja ya. Pertama ada klep, kemudian rocker arm, kemudian ada HVA, nah kemudian ada power klep dan ring-ringnya ya teman-teman, ada ring-ringnya. Nah ini komponen dari M40 ya teman-teman ya, yang mesti diganti nanti ketika teman-teman pengen upgrade ke part M43. Nah ini ada knock on as. Nah knock on as itu nggak perlu ya, nggak perlu ganti lagi ketika mengganti rocker arm di M43. Nah kita jelasin satu-satu. Mulai dari katup dulu nih. Katup itu yang paling penting ya. Rata-rata, nah ini kepalanya itu beda teman-teman ya dengan kepala katup punya M43. Jadi harus diganti. Kemudian ada power klep juga mesti diganti teman-teman ya, supaya sesuai dengan rocker arm M43 nya harus diganti juga ya teman-teman. Kemudian yang paling penting ya rocker arm ya, karena kan tujuannya ingin mengganti rocker arm ya, tentunya rocker arm harus diganti ya. Jadi ganti rocker arm yang menggunakan roller sesuai dengan upgradean nantinya, hasilnya akan halus. Nah ini HVA itu nggak perlu ya, HVA nggak perlu diganti teman-teman karena sama persis HVA nya. Nah poinnya adalah di rocker arm ini teman-teman. Jadi rocker arm M43 itu kan menggunakan roller, sedangkan M40 itu tidak menggunakan roller. Secara hitung-hitungan, secara mekanismenya M43 itu lebih halus dan lebih ringan nantinya ya teman-teman. Nah ini power klep, kalau bisa ganti yang model kerucut teman-teman, yang punyanya M43TU, M46 itu. Jadi power klepnya satu ya, jadi model kerucut. Nah ini klepnya, kemudian ada HVA ya. Jadi balik lagi ke rocker arm, itu memang harus diganti dengan M43 kalau misalkan teman-teman pengen performa mesinnya jadi lebih ringan ya teman-teman. Secara hitung-hitungan ringan atau enggaknya, memang di M43 itu lebih ringan karena dia menggunakan roller teman-teman. Ada bearingnya ya teman di tengahnya, jadi tidak untuk tumbukan langsung dengan knock on as itu lebih minim gesekan ya teman, karena dia muter teman-teman. Beda dengan M40 yang langsung bertumbukan dengan knock on as. Nah itu ya. Jadi kelebihannya dari rocker arm M43. Nah kemudian di klep nih, klep ini yang paling penting ya teman-teman ya, karena ujung klep dari M40 dan M43 itu beda teman-teman. Jangan sampai nanti teman-teman upgrade rocker arm tapi tidak mengganti klepnya teman-teman. Itu harus diganti klepnya teman-teman ya. Nanti bisa bahaya kalau misalkan nggak diganti. Jadi intinya nggak sesimpel apa yang dibayangkan ya. Ketika teman-teman mengganti rocker arm menjadi M43, jadi harus klep diganti teman-teman ya. Resikonya berarti apa? Turun mesin setengah ya teman-teman. Kalau untuk mengganti klep harus turun mesin ya. Jadi nggak gampang ya untuk mengganti rocker arm ini ya. Nah, jadi teman-teman harus siapin juga bahan-bahan yang ada diperlukan untuk mengupgrade M43 ya. Jadi biayanya juga lumayan teman-teman, nggak mudah ya teman. Jadi usahakan ya, buat teman-teman pengen ganti rocker arm, pending dulu deh, ganti aja dengan yang baru, komponen rocker arm yang baru. M40 juga kalau diganti semua halus teman-teman, nggak perlu ganti ke M43 lah, pakai yang M40 aja udah halus kalau teman-teman nggak pengen repot ya. Tapi kalau pengen simple, cukup ganti rocker arm aja, saya nggak rekomendasi teman-teman ya, itu bahaya ya, itu bahaya. Jadi kalau pengen bener-bener expert, bener-bener bagus, rapi ya, turun mesin semuanya separuh. Karena di rocker arm ini nanti
kalau untuk M43 itu kan dia langsung bertumbukan langsung, berbeda dengan M40 dia ada SIM-nya ya di antara ujung batang klep dengan rocker arm ada SIM-nya. Nah itu ada gap, ada celah ya, ada celah yang lumayan tebal. Nah ini contohnya ya, ini contoh aja ya. Jadi kalau M40 itu dia ada SIM-nya, jadi rocker arm tidak langsung bertemu dengan ujung batang klep. Tapi kalau untuk M43 itu dia langsung ketemu teman-teman ya, langsung ketemu ke ujung batang klep, langsung menekan ujung batang klepnya. Nah karena punya M40 itu agak membulat di ujung batang klepnya, khawatirnya ketika dipasangkan langsung ke rocker arm M43 itu akan selip ya, dia akan lompat ya, akan keluar jalur. Itu kan resiko ya teman-teman, karena dia nanti akan goyang ya teman-teman. Si rocker armnya itu akan goyang karena klepnya itu beda. Jadi teman-teman nggak sesimpel itu ya kalau makan ganti ke M43 itu ya. Makanya simak video ini, penjelasan lebih detailnya kan. Nah itu ya yang harus diperhatikan. Jadi mending ganti part-part ini aja deh, part-part M40 yang originalnya, yang aslinya, tanpa harus mengupgrade gitu. Tapi ya jika teman-teman yang masih penasaran ya boleh ya, saya udah jelasin dari awal apa aja yang perlu diganti dan seperti apa cara pemasangannya. Nanti sama aja sih masangnya, cuman hanya beberapa komponen aja yang perlu diganti dan disesuaikan ya teman-teman. Jangan asal pasang ya teman-teman. Jadi memang nggak ada perubahan apa-apa, tapi emang harus ada part yang harus diganti, terutama ini katup ya. Katup itu wajib banget diganti, karena kalau nggak diganti ya itu tadi nggak sesuai ya teman-teman sama ujung batang klepnya dengan rocker armnya si M43 itu beda. Nanti si rocker armnya itu bisa keluar jalur, hati-hati ya, bisa keluar jalur dan goyang ya. Jadi itu yang poin-poin yang pentingnya. Jadi teman-teman baiknya sih nggak perlu ganti ke M43 ya. Repair di rocker armnya, HVA-nya diganti, rocker armnya dibagusin, diganti baru. Itu saya jamin mobil M40 Anda atau mobil M40 teman-teman bisa enak lagi ya, halus lagi suaranya, enak didengarnya, dan lebih bertenaga. Jadi itu aja. Terima kasih udah menonton di video saya yang singkat ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman, karena bahasan ini sangat banyak ditunggu ya, banyak yang dicari buat dari teman-teman pengguna mesin M40 ya, karena risih dengan suara tek-tek-tek-teknya itu ya teman-teman ya. Karena itu coba saya jelasin sedikit-sedikit, mungkin teman-teman atau mekanik lain yang punya pandangan lain boleh ya teman-teman. Tapi itu yang saya pandangan dari saya. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa.